Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Reni Septiana dari SD Negeri 3 Kuripan. Saya Rini Juniawati dari SDN 1 Tanjung Jati. Saya Risia Dahlena dari SD Negeri 1 Kedamaian. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Bu Rini apa kabar? Alhamdulillah. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu Rini. Kita ketemu lagi ya ini, Bu. Jadi maksud dan tujuan kita ini ngobrol akan membicarakan tentang persiapan untuk kegiatan coaching yang akan Bu Rini lakukan ya. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan sebagai kegiatan pra-observasi sebelum Bu Rini melaksanakan coaching pada hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk merencanakan hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Rini pada coaching nanti ya. Apakah Bu Rini sudah siap? Siap Bu Reni. Nah, baik. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, sebelumnya tolong disimak baik-baik ya. Baik Bu. Pertanyaan pertama, apakah Bu Rini mau mengembangkan percakapan coaching ini pada bagian tujuan ini? Seperti apa ya Bu Rini? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu Rini, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi kepada saya, apa sih yang paling ingin Bu Rini kembangkan dari ketiganya itu Bu? Sepertinya kehadiran penuh ya Bu ya, dan pertanyaan berbobot Bu Reni. Mengapa Ibu memilih dua hal itu Bu? Karena saya orang yang perhatiannya mudah terganggu, sehingga saya harus bisa fokus pada apa yang dibicarakan oleh coaching. Jika saya terganggu, tentunya akan sulit mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi menurut Bu Rini, saya nanti harus mengamati tentang dua hal tersebut ya Bu ya, dua kompetensi itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Kemudian yang Ibu harapkan dari kegiatan observasi coaching ini apa Bu nanti Bu? Saya berharap saya lebih mendalami pembelajaran modul 2.3 ini tentang coaching, sehingga dalam kehidupan saya sehari-hari nanti dapat menggunakan percakapan sehari-hari, jadi sudah terbiasa Bu. Begitu Bu Reni. Oke, baik Bu Rini. Sekarang apakah Bu Rini sudah siap melaksanakan coaching? Siap Bu Reni. Alhamdulillah. Mari kita akan mulai coaching untuk hari ini ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apa kabar Bu Raisa? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah ya Bu Raisa ya. Oh iya Bu Raisa, kita hari ini mau ngobrol santai nih ya. Kurang lebih dalam waktu sekitar 10-20 menit ke depan lah ya. Kita akan berbincang mengenai hal yang menurut Ibu penting yang dibicarakan mengenai kegiatan pengembangan diri Ibu Raisa. Kira-kira apa yang akan Ibu Raisa bicarakan hari ini? Alhamdulillah ya Bu, saya memang mau cerita tentang kegiatan saya yang memang agak-agak padat di beberapa minggu ini dan sampai di akhir tahun nanti. Oh begitu ya. Jadi gini Bu Rini, kan Ibu Rini tahu ya kalau saya adalah satu-satunya guru agama yang ada di sekolah, dan tentunya administrasi di sekolah banyak dan yang harus mengerjakan itu saya sendiri. Oh begitu. Kemudian saya juga sedang ikut kegiatan yang sama ya Bu dengan Ibu Rini dan teman-teman guru yang lain tentang pendidikan calon guru penggerak. Nah di sini juga tugasnya itu lumayan banyak Bu. Padat sekali ya. Harus menyita waktu. Kemudian di luar juga saya ikut kegiatan yang lain sehingga agak keteteran gitu Bu. Andaikan kegiatan pas lagi bareng-bareng gitu Bu. Oke, iya, jadi karena banyak kegiatan di akhir tahun ini ya Bu ya, membuat Ibu bingung mengatur jadwalnya. Iya, hampir
semua kegiatan itu deadline-nya itu berbarengan Bu. Jadi saya pertama-tama misalnya analisis angket, karena kan mau pembagian lapor. Iya, iya. Jadi saya itu harus memberikan laporan individu kepada orang tua wali murid. Kemudian saya itu harus ikut tugas yang ada di CGP Bu. Kemarin itu lumayan banyak, terutama karena minggu depan Iya. ya Bu, saya harus ikutan kegiatan Iya, yang iya. untuk pengembangan diri saya Oh, yang iya. lain juga. Wah, padat sekali ya Ibu Raisa ini kegiatannya, Masya Allah. Baik Bu Raisa, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya sih berharapnya dapat penguatan ya Ibu Rini atau Iya. solusi ya Bu, minimal kalau saya sudah ceritakan saya jadi tenang gitu Ibu. Oh, jadi Ibu ingin mencurahkan apa yang Ibu rasakan kepada saya, sehingga dapat penguatan dari solusi apa yang Ibu hadapi saat ini. Iya Bu, karena kan nggak bagus juga ya Bu, kan Iya. banyak orang yang juga yang update status gitu, Iya, kegiatannya betul itu. sekali. Betul Menurut sekali. saya sih nggak enak Bu, takutnya disangka caper atau malah jadinya kelihatan nggak bersyukur gitu loh Bu. Ya, ya. Oh gitu ya. Terus apa ukuran keberhasilan nih dari pertemuan kita hari ini? Minimal saya merasa tenang ya Bu, karena awalnya sudah bercerita, alhamdulillah. Juga andaikan saya mendapatkan solusi dari kegiatan ini Bu. Ya. Baik Bu Reisha, apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Gini, alhamdulillah sih saya bersyukur ya Bu. Ya. Apa namanya, dengan adanya kegiatan yang banyak, artinya itu kan aktivitas positif yang ditambah sama teman-teman dan Iya, betul. keluarga itu sangat mendukung. Jadi inilah yang saya miliki sekarang ini Bu Rini. Oke, alhamdulillah ya Bu Raisa ya. Jadi Ibu bersyukur sekali dengan memiliki keluarga dan teman yang mendukung kegiatan Ibu ini. Kemudian apa yang menghambat Ibu nih untuk mencapai tujuan? Andaikan waktu ya Bu, nggak bebarengan sih. Iya. Sebenarnya kayaknya itu semua bisa deh Bu saya laksanakan dengan baik. Oh iya. Apa Ibu yakin tuh merupakan sebuah hambatan? Mungkin karena saya selalu santai ya Bu ya. Jadi memang sebenarnya kalau boleh jujur nih, saya itu orang yang suka menunda-nunda pekerjaan Ibu Rini. Masya Allah. Jadi Ibu merasa gitu ya kalau Ibu Reza ini suka menunda pekerjaan ya? Iya Bu, padahal itu sih sering terjadi sih sebenarnya. Tapi ya dilakuin lagi udah kebiasaan kali ya Bu ya. Ya saya juga sih udah nyadarin itu nggak bagus, tapi Ya. sulit juga sih Bu untuk menghilangkan kebiasaan yang kayak gitu. Oh iya baik. Jadi Bu Raisa bagaimana sih mengatasi hambatan tersebut? Ya, saya itu harus bisa merubah kebiasaan tersebut karena itu kan sudah nggak bagus. Ya. Bagaimana Ibu mengatur skala prioritas itu? Melihat ke pekerjaan yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan mengerjakan sesuatu yang lebih mudah dahulu, akhirnya kan itu membuat saya jadi lebih cepat Bu mengerjakannya. Nah, kalau saya fokusnya ke yang susah, membuat saya lama dan akhirnya males Ibu Rini. Nah itu bagus Bu Raisa. Kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ngelihat waktu juga ya Bu, bahwa saya sudah melihat mana-mana yang deadline, Ya, yang paling betul. waktunya paling cepat itu Iya, yang saya Iya kerjakan itu dulu betul ya Bu. sekali. Baiklah Bu Raisa. Keren pisan Ibu Raisa ini ya. Keren. Oh, keren. Siapa ya yang kira-kira bisa membantu Ibu ini dalam menjaga komitmen untuk menjalani apa yang Ibu rencanakan? Saya mungkin sih akan meminta bantuan ke orang-orang terdekat saya Oke. untuk mengingatkan saya tentang hal-hal Ya. yang perlu dikerjakan dulu. Kemudian saya mungkin akan membuat catatan Bu di handphone saya tentang agenda kegiatan beserta waktu yang deadline. Oke, bagus sekali Bu Raisa. Kapan Bu Raisa akan memulai membuat skala prioritas tersebut? Mungkin harus secepatnya ya Bu ya, supaya tugas segera selesai juga pastinya. Oke, baik Bu, itu sudah tepat sekali apa yang Ibu Raisa lakukan. Saya berharap Ibu dapat berkomitmen dengan apa yang sudah direncanakan tersebut. Terima kasih Bu Rini sudah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, karena saya kan dari kemarin sudah mencari siapa yang mau mendengarkan saya gitu loh Bu. Jadi nyari tempat curhat Iya. ya. Baiklah Bu Raisa, nanti kita akan agendakan lagi ya ke pertemuan hari berikutnya. Jadi agar saya tahu apa rencana Bu Raisa berhasil atau tidak seperti itu. Iya. Mari kita agendakan lagi. Bu, nanti tunggu WA dari saya ya Bu ya. Ya, siap Bu Rini.
Baik Bu Raisa, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Rini Ya. sudah selesai ya coachingnya tadi Bu. Alhamdulillah sudah Bu Reni. Bagaimana perasaannya Bu Rini setelah mengikuti kegiatan coaching tadi? Wah, saya senang sekali Bu Reni setelah melakukan ini karena ini bisa menjadi pendengar yang baik dan saya rasa Bu Raisa agak terbantu ya. Rasanya terbantu setelah berbincang-bincang dengan saya. Wah, senang sekali ya Bu. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri atas kompetensi yang tadi sudah Ibu lakukan saat coaching? Saya merasa kesulitan Bu Reni dalam memilih pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Apa yang membuat Ibu Rini menilai Ibu Rini seperti itu? Karena saya merasa kebingungan nih dalam mengajukan pertanyaan kepada Ibu Raisa. Kalau begitu, boleh juga ya saya sampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Bu Reni, silahkan. Ya, tadi saya melihat Bu Rini memang agak sedikit kesulitan dalam menggali informasi dari Bu Risa ya. Ya. Menggali potensi-potensi juga yang ada dalam diri Bu Risa. Ya, betul. Kemudian saya juga melihat hal yang masih dikembangkan itu masih dalam taraf-taraf skala prioritas. Ya, Misalnya sekali, Bu. dengan Ibu merasa kebingungan saat mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya artinya Ibu tapi sudah melakukan kompetensi lain Bu, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Bagaimana Iya. menurut Bu Rini? Iya sih Bu, ternyata mendengar aktif dan kehadiran penuh itu sangat berkaitan ya dengan mengajukan pertanyaan yang bobot. Betul sekali Bu Rini. Bagaimana sekarang tindak lanjut setelah melakukan coaching tadi? Menurut saya, kompetensi coaching ini akan dimiliki apabila saya mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Benar sekali Bu Rini. Saya tuh setuju dengan Bu Rini ya. Apa yang dimiliki mulai hari ini, salah. Benar sekali, dari benar sekali. Benar sekali Bu Rini, saya setuju dengan Bu Rini. Kemudian, kapan juga nih Bu Rini akan memulai melakukan percakapan coaching yang dalam kehidupan sehari-hari? Mulai hari ini, Bu, mungkin saya harus bisa menggali potensi apa yang dimiliki coach ya, agar mereka dapat menemukan sendiri apa yang sebenarnya mereka lakukan, keluhkan. Oh, baik Bu Rini. Hasil observasi ini Bu dicatat ya nanti dalam supervisi akademik Oke, sebagai baik, Bu. bahan evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dikembangkan lagi dalam diri Bu Rini, terutama dalam proses kompetensi coaching. Baik, Bu Reni. Dan yang terakhir, apa sih yang Ibu Rini dapat dari proses ini? Saya menemukan apa yang menjadi kelemahan saya dan apa yang harus saya tingkatkan lagi dengan membiasakan percakapan coaching pada kehidupan sehari-hari, Bu Reni. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan skala prioritas yang sudah Bu Rini buat dapat dijadikan target untuk kedepannya nanti ya Bu Rini ya. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bu Rini yang sudah berkenan dan bersedia berbagi untuk hari ini dalam melaksanakan supervisi akademik. Ya Bu ya. Sama-sama Bu Reni, terima kasih atas waktunya. Ya, amin. Sehat selalu buat Bu Rini. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Oke. Terima kasih.